Klotok atau perahu mesin menjadi alat transportasi masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai Kota Palangkaraya untuk beraktivitas anak sekolah dan guru mengajar. Selain itu, klotok digunakan masyarakat sebagai angkutan transportasi air untuk menuju ke sekolah yang lokasinya jauh dari akses darat, mengingat Kota Palangkaraya memiliki dua wajah, yakni perkotaan dan pedesaan. Lewi Yunata, seorang guru di SMP Negeri 1 Atap Kameloh Baru mengatakan, selama ini anak-anak dan guru akan berangkat menuju sekolah seringkali dihadapkan pada risiko berat saat melintas jalur sungai, menggunakan alat transportasi yang digunakan tidak layak pakai, sehingga dapat mengancam keselamatan nyawa. Selain itu, untuk bisa menjangkau sekolah pinggiran sungai, diperlukan waktu kurang lebih 15 menit. Kondisi ini terus-menerus dirasakan siswa dan guru yang sekolahnya berada di pinggiran Sungai Kahayan. Lama kami nantikan juga, terutama untuk klotok ini, karena memang guru-guru dan kepala sekolah sangat membutuhkan. Karena selama ini alat transportasi klotok kami yang ada itu memang sudah kurang layak untuk dipakai. Jadi dengan adanya bantuan klotok dari Pak Wali ini sangat membantu kelancaran transportasi kami untuk bisa berangkat mengajar dengan baik dan tidak was-was lagi, karena kapal yang lama itu sudah agak kurang layak dari sisi keamanannya. Karena memang untuk biaya BBM ke daerah terpencil ini kan kita tahu sangat jauh ya Mbak ya. Harga BBM di eceran kan lumayan tinggi. Nah, dengan adanya bantuan kompensasi BBM ini yang kami terima ini cukup membantu kami Mbak. Jadi semua sekolah itu satu. Kebetulan yang dapat bantuan itu ada 5 sekolah, terutama semua yang di jalur sungai. Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sebangau, 1 Danau Tundai. Harus pakai klotok karena tidak ada jalan darat. Bahkan 70% wilayah Kota Palangkaraya ini kan jalur sungai, rawa dan hutan, Pak. Kota yang cukup unik sendiri, satu-satunya mungkin kota yang ada wilayah topografinya itu sungai, kemudian hutan. Jadi banyak yang nggak tahu, pulang pergi ya harus pakai klotok itu. Lewi bersyukur tahun 2023 ini pemerintah telah menyediakan sebanyak 6 unit klotok mesin untuk alat transportasi sungai bagi guru dan peserta didik yang bersekolah di pinggiran sungai. 5 unit berasal dari dana APBD, sedangkan 1 unit lainnya berasal dari bantuan CSR perusahaan yang ada di Palangkaraya. Selain bentuk klotok, pemerintah Kota Palangkaraya juga membantu penyediaan BBM sebanyak 60 liter kepada masing-masing sekolah di pinggiran sungai. Hal ini tentunya sangat membantu aktivitas belajar mengajar guru di sekolah, sebab selama ini untuk membeli BBM klotok harus mengeluarkan uang sendiri. Saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengatakan bantuan klotok mesin dari Pemko ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah daerah kepada guru atas dedikasinya mau mengajar di sekolah pinggiran sungai, sehingga membantu anak-anak sekitar meraih cita-cita. Selain itu, Jayani merespon positif semangat tenaga guru pendidik mau melewati rintangan berat di jalur sungai yang berisiko dengan tetap semangat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru tanpa tanda jasa. Jadi kita sama-sama tahu kan, artinya Kota Palangkaraya ini memang memiliki 2 wajah. Satu wajah desa, ya, satunya memang wajah kota. Yang wajah desa ini juga akses ke sana juga bukan hanya lewat darat saja, tapi melewati sungai. Nah, jadi ada beberapa sekolah yang ada di pinggiran ini ya, yang harus melewati sungai. Nah, ini pemerintah kota memberikan perhatian sejak tahun kemarin. Perhatian itu berupa pemberian
sarana transportasi berupa perahu bermotor gitu ya. Perahu bermotor ini kalau tahun kemarin kita memberikan sekitar ada 5 sekolah. Nah, rencananya tahun ini ada 6 sekolah yang kita beri bantuan perahu tersebut. Jayani menambahkan, bantuan kelotok mesin dari pemerintah daerah ini akan terus berlanjut setiap tahunnya. Bahkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah disalurkan ke sejumlah sekolah. Selain itu, pemerintah Kota Palangkaraya juga telah menyiapkan sekitar 40 kelotok mesin berukuran kecil, khususnya bagi guru yang mengajar di pinggiran sungai. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, Hasan Busairi menyambut baik upaya Pemko dalam penyaluran bantuan kelotok bagi tenaga pendidik yang bertugas di pinggiran sungai. Hal ini secara otomatis dapat membantu kelancaran tugas guru di lapangan, sehingga proses belajar mengajar di sekolah pinggiran sungai dapat berjalan lancar. Untuk mendukung supaya tidak ada perbedaan kualitas pendidikan, pelayanan pendidikan kepada semua masyarakat, meskipun di pelosok, dan itu tidak bisa dijangkau dengan darat, salah satunya kita support dengan memberikan bantuan kelotok kepada yang kebetulan bertugas di daerah terpencil. Dinas Pendidikan untuk memberikan bantuan kelotok kepada guru-guru yang mengajar yang tidak bisa dijangkau dengan lewat darat. Prinsipnya kita berharap ya seperti tadi bahwa pelayanan pendidikan di seluruh yang ada di wilayah Kota Palangkaraya tidak hanya di perkotaan, tapi di wilayah pelosok-pelosok yang agak jauh dari kota tetap memberikan pelayanan terbaik. Termasuk masalah guru. Gini guru juga kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya guru-guru yang terbaik tidak terpusat kepada satu sekolah atau tidak terpusat kepada di daerah-daerah yang sifatnya di perkotaan. Guru-guru yang baik harus dirotasi. Makanya sekarang itu ada sistem perotasian guru. Busairi pun mendorong Dinas Pendidikan Kota dapat merotasi guru-guru di sekolah perkotaan untuk mau dimutasi ke sekolah pinggiran kota. Hal ini dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah Kota Palangkaraya. Dan tidak ada lagi yang namanya sekolah unggulan dan non-unggulan di Palangkaraya. Demikian News Picture Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.